Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Nurjaman. Di video kali ini, aku masih pengen untuk ngasih tutorial nih. Hari ini tutorialnya cukup menarik. Pasalnya kali ini aku bakal coba nih untuk belajar. Kita sama-sama belajar bagaimana cara memanajemen sebuah berkas atau file, entah itu folder ataupun file itu sendiri, menggunakan CMD. Siap, kalian nggak salah dengar? Command prompt yang ada di Windows. Mungkin ini berbeda ya dari sistem operasi lain seperti mungkin macOS atau Android. Tapi kan secara umum perangkat desktop itu biasanya menggunakan Windows. Jadi CMD adalah salah satu perangkat yang sering digunakan untuk melakukan perintah melalui command prompt gitu. Oke, jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana sih atau apa saja list program atau list perintah yang bisa kita buat untuk memanajemen file, mulai dari cara membuka sebuah folder, bagaimana cara membuat sebuah folder, menghapusnya, membuat file, menyalin file dan menghapus file. Oke, kita akan langsung menuju ke videonya. Let's go. Oke, pertama-tama mari kita buka dulu tentunya CMD-nya. Kalian bisa membuka CMD dengan dua cara, bisa melalui start menu dari Windows-nya, atau kalian bisa tekan Windows, logo Windows yang ada di keyboard, lalu R, lalu kalian bisa ketik di sini CMD, lalu tekan enter. Maka Windows CMD akan terbuka di sini. Nah, untuk membuat interface-nya bisa mudah terbaca, saya akan lakukan hal seperti ini. Ya, supaya di sisi kanan adalah CMD-nya, dan di sisi kiri adalah folder atau file manager-nya, supaya nanti kita itu bisa tahu hasil dari proses yang sudah kita lakukan. Oke, pertama-tama mari kita coba buka folder yang akan kita kelola. Misalkan di sini saya sudah menyediakan sebuah folder atau membuat sebuah folder dengan direktori seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada C, user, Asus, dokumen, kuliah, sesi 14, sistem operasi, UAS, manajemen berkas. Nah, ini itu adalah urutan-urutan folder-folder yang ada di C ya. Karena saya di sini ada punya sekitar 4 disk. Nah, di sini ada di C atau di OS ya di sini. Nah, saya itu akan membuka folder ini. Karena sekarang itu kita ada di posisi ini nih. Teman-teman lihat, kita itu ada di posisi C, user, Asus. Nah, ada di sini. Ini itu adalah posisi kita sekarang. Kalau kita misalkan melakukan editing di sini, misalkan mau menghapus file atau apapun itu, maka folder yang file-file yang ada di sini yang akan hilang. Maka dari itu kita akan coba masuk dulu ke folder yang akan kita kelola berkasnya gitu. Oke, setelah kita masukkan nama berkasnya, teman-teman harus masukkan dulu komen ini di depannya, CD. CD itu komen untuk membuka directory ya, untuk membuka directory atau folder yang ingin kita buka, dan ini adalah directory dari folder tersebut. Oke, kita akan langsung coba enter. Nah, tunggu, sepertinya ada yang salah. Nah, sekarang kita sudah masuk di directory yang sudah kita tuju tadi. Nah, sekarang mari kita buka juga directory ini itu di sini, di file manager kita, biar sepertinya saya harus copy lagi dari ini. Sebentar. Ya, saya akan copy dari sini dan saya akan masukkan ke sini. Enter. Nah, sekarang kita ada di folder ini ya, folder yang sudah diurutkan di sini. Nah, pertama-tama mari kita coba untuk membuat sebuah folder dulu aja. Di sini ada sebuah perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah folder. Perintahnya itu adalah mkdir. Nah, setelah kalian mengetik mkdir, di sini kalian bisa masukkan nama folder yang akan kalian buat. Sebagai contoh, saya akan memberikan di sini folder dokumen saya, misalkan. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung enter. Nah, teman-teman bisa lihat di kiri, sudah ada folder bernama dokumen saya. Nah, begitulah kira-kira bagaimana cara membuat sebuah folder ya. Oke,
Selanjutnya, selain folder, kita juga tentu ingin ingin melakukan editing atau manajemen terhadap folder itu sendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terhadap folder ini. Yang pertama tentunya adalah menghapusnya. Bagaimana cara menghapusnya? Kita menggunakan perintah rmdir untuk menghapus folder yang sudah kita buat tadi. Setelah kita ketik rmdir, kita masukkan lagi nama folder yang sudah kita buat. Dokumen saya. Nah, setelah ini teman-teman bisa tekan enter. Maka teman-teman akan lihat di sisi kiri di file manager foldernya kembali terhapus. Oke. Kita akan coba buat kembali untuk melanjutkan ke tutorial selanjutnya. Nah, selanjutnya mari kita coba nih mengganti nama foldernya. Karena kan mungkin ini hal yang sangat umum gitu. Ketika kalian membuka sebuah file, terkadang kalian itu kayak pengen banget gitu ngerubah namanya biar lebih rapi, biar lebih teratur gitu. Nah, makanya mari kita coba untuk rename folder dokumen saya ini. Sebagai contoh, saya akan coba rename. Nah, ini ya kodenya itu adalah atau perintahnya itu adalah rename. Nah, di sini hal yang pertama kali kalian lakukan adalah masukkan nama folder yang sekarang ya. Nah, ini seperti ini. Setelah itu, teman-teman klik spasi di sininya setelah memasukkan nama folder yang sekarang dengan nama folder yang baru. Misalkan saya akan ubah menjadi folder saya. Nah, setelah ini, teman-teman bisa coba tekan enter. Dan kita lihat di sisi kiri bahwa foldernya telah berganti nama menjadi folder saya. Oke, itu untuk manajemen folder ya. Sebenarnya masih banyak sih ya perintah-perintah lain, tapi ini saya hanya akan memberikan perintah-perintah sederhana untuk teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita coba nih memanajemen sebuah file. Kita akan buat filenya terlebih dahulu di sini. Misalkan kita akan membuat sebuah file teks dokumen. Nah, misalkan kita di sini kasih nama file saya. Nah, di sini. Nah, kita akan coba nih lakukan hal yang sama terhadap file ini juga. Yang pertama itu adalah mencoba merename file saya ini. Sebenarnya caranya itu nggak beda jauh seperti yang di atas. Jadi kita sama-sama menggunakan perintah rename, tapi yang membedakan adalah kita berikan ekstensi sesuai dengan nama file yang ada atau yang ingin kita ubah ini. Sebagai contoh, saya kan sudah membuat file dengan nama file saya. Nah, kita beri di ujungnya itu ekstensi txt seperti ini. Karena kan itu adalah sebuah file berformat txt kan, text document. Nah, makanya kita masukkan itunya formatnya itu di sini juga. Di sini kita akan coba ubah nih file saya ini. Oh, bentar. Bisa dari sini. Nah, kita akan coba ubah file saya ini menjadi file teman saya .txt. Nah, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Dan ya, nama filenya sudah berubah menjadi file teman saya. Ya, jadi seperti itu. Bagaimana cara melakukan rename terhadap file. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan manajemen move dan copy terhadap file dan juga folder yang ada di sini. Jadi kita akan coba nih memasukkan file teman saya ini ke dalam folder saya. Ya, caranya seperti apa? Caranya mudah sekali. Untuk memindahkan, kita tinggal memasukkan saja perintah move, lalu nama filenya, sudah diubah jadi ini ya. Nah, kita masukkan di sini, lalu kita spasi dan kita masukkan directory atau folder, nama folder yang akan kita isi dengan file ini, yang akan kita pindahkan tujuannya ya, destinasinya. Nah, karena di sini adalah namanya folder saya, maka kita akan isi dengan folder saya di sini. Nah, setelah ini
Setelah kalian selesai melakukan coding ini, teman-teman bisa enter. Nah, di sini sudah ada perintah juga, bukan perintah, ada warning atau pesan bahwa satu file move. Jadi satu file sudah dipindahkan, dan seperti yang bisa kita lihat juga di sisi kiri, file yang tadi ada di sini itu sudah nggak ada. Kemana perginya? Tentu saja ke folder saya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat file yang sudah tadi kita masukkan nih ke dalam folder saya. Dan sebelum hal itu kita lakukan, teman-teman jangan lupa nih untuk memasuki directory yang sudah tadi teman-teman buat. Maksudnya folder yang sudah tadi teman-teman buat, karena kan file teman saya tadi itu sudah dimasukkan ke dalam folder saya gitu. Jadi teman-teman bisa masuk ke dalam foldernya dulu seperti ini, seperti yang saya lakukan. Nah, untuk perintahnya itu sama seperti yang tadi, yaitu cd. Lalu masukkan nama foldernya di sini. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Perintah untuk melakukan penyalinan data bisa dilakukan dengan perintah copy. Setelah itu, teman-teman bisa masukkan nih nama dari file itu sendiri. Kita copy aja biar cepat. Nah, kita copy di sini. Nah, setelah di copy, kita akan coba kembalikan file ini atau menyalin file ini ke folder sebelumnya atau ke folder manajemen berkas. Ya. Nah, teman-teman sebenarnya nggak usah harus kayak ngopi lagi dari C bla 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 sampai ke sini. Itu nggak usah, itu terlalu panjang dan itu akan membuat teman-teman pusing gitu. Apalagi kalau perintahnya itu panjang. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti ini saja. Nah, teman-teman bisa memberikan perintah titik-titik dan slash. Ini tuh artinya kita akan membuka atau menargetkan folder sebelum yang sekarang. Sekarang kan kita ada di folder ini, folder saya kan. Nah, kita akan kembali ke folder manajemen berkas. Seperti itu. Perintahnya itu sesimpel ini, ya. Oke, setelah kita masukkan, kita akan coba tekan enter. Enter. Ya. Teman bisa lihat di sini satu file copied. Nah, di sini filenya kita akan lihat nih di folder manajemen. Dan ya, teman-teman bisa lihat filenya telah berhasil di copy. Ya. Nah, untuk yang lainnya, untuk untuk perintah lainnya, saya akan memberitahukan lagi satu atau mungkin perintah dua perintah terakhir ya. Yang pertama yaitu untuk melakukan delete terhadap filenya. Karena tadi kita sudah melakukan delete terhadap folder, nah sekarang kita akan coba nih bagaimana cara mendelete file ini gitu. Oke, karena file yang akan kita gunakan untuk komen selanjutnya adalah yang di manajemen file, maka yang di folder saya kita akan coba hapus. Nah, cara menghapusnya seperti apa? Cara menghapusnya itu mudah, kita hanya perlu memasukkan komen seperti ini. Del, lalu nama file yang akan kita hapus. File teman saya .txt. Nah, setelah seperti ini, kita akan tekan enter kembali. Dan yap, teman-teman bisa lihat di sisi kiri bahwa filenya telah terhapus. Nah, kita akan kembali lagi ke folder sebelumnya. Dan di sini juga, jangan lupa nih teman-teman harus kembali juga ke folder sebelumnya juga. Caranya seperti apa? Caranya seperti tadi. Kita melakukan perintah cd, lalu kita perintahkan titik-titik slash. Itu untuk kembali ke folder sebelumnya. Oke, kita tekan enter dan voila. Kita ada di folder manajemen berkas sekarang. Nah, sekarang kita akan coba nih, perintah terakhir. Yaitu untuk membuka file teman saya ini. Ya. Nah, karena filenya masih kosong, jadi nanti ketika dibuka pasti tidak akan ada apa-apa. Makanya kita akan coba masukkan data terlebih dahulu di sini. Atau sebuah kalimat lah. Misalkan, saya sedang belajar manajemen berkas menggunakan CMD Windows. Nah, kita akan save file. Nah, di sini kita sudah buat ya sebuah kalimat yang nanti kita akan coba buka di CMD. Nah, di sini kita akan langsung saja ke tutorialnya. Jadi, komen yang bisa kita lakukan itu cukup sederhana. Kita hanya cukup memasukkan komen more
lalu nama berkas yang akan kita buka. .txt. Nah, setelah itu teman-teman bisa tekan enter. Dan ya, teman-teman bisa lihat saya sedang belajar manajemen berkas menggunakan CMD Windows. Oke, teman-teman, mungkin itu aja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika teman-teman ada yang bingung nih, kenapa sih kita harus menggunakan command prompt gitu kan? Padahal kita bisa lakukan secara lebih instan gitu kan, menggunakan file manager. Misalkan mau melakukan copy data, tinggal Ctrl C, Ctrl V. Ya, untuk kita pengguna Windows, hal itu benar-benar bisa dilakukan. Dan itu emang, ya keseringan menggunakan hal seperti itu. Tapi sebenarnya ada loh beberapa perintah yang tidak bisa kita lakukan menggunakan file explorer atau file manager yang ada di komputer. Contohnya seperti apa nih? Contohnya itu seperti kalau misalkan kita pengen merename atau mengganti format sebuah file. Misalkan kita punya 100 file nih. Dengan formatnya itu JPG. Nah, kita ingin mengubah nih semua formatnya itu menjadi PNG semuanya. Nah, kalau kita lakukan di folder di file manager itu kan kita perlu lakuin satu-satu tuh. Rename. Nah, menggunakan CMD ini teman-teman bisa lakukan batch comment. Batch comment itu melakukan sebuah comment untuk sebuah file dengan format tertentu secara bersamaan. Jadi nanti itu teman-teman bisa langsung ubah si file JPG itu yang format JPG menjadi PNG dalam sekejap menggunakan command prompt. Dan banyak hal lagi yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya di sini. Seperti hal-hal luar biasa seperti mungkin melakukan hacking, ya saya tidak tahu cara melakukannya, tapi saya yakin bisa menggunakan CMD itu untuk proses seperti itu. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Teman-teman luar biasa. Oke, jika ada pertanyaan atau saya memberikan tutorial yang salah, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Tentunya dengan bijak dan sopan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.